Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai suaramu nanti ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mendeskripsikan rancangan rapat kami, yaitu sistem laboratorium komputer sekolah di SMA Negeri 2 Ujung Batu, Pekanbaru. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Abdul Jamin, kemudian Yusuf Al-Mukarrami, lalu Rahmat Hairi dari Imanur, dan Abbas Alianafia. Baiklah, kami langsung masuk ke tahap pertama atau fase komunikasi pertanyaan dan jawaban hasil wawancara. Pertama, daftar pertanyaan untuk laboratorium komputer dengan informan wakil kepala sekolah. Wawancara ini dilakukan dengan media komunikasi seperti telepon karena tidak memungkinkannya pertemuan dengan narasumber atau informan karena sedang menjalani PPKM pada masa pandemi saat ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Spesifikasi komputer seperti apa yang dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar di lab komputer sekolah ini. Kemudian pihak sekolah menjawab, spesifikasi komputer di lab komputer disesuaikan dengan kebutuhan ajar mengajar di sekolah. Kemudian kami bertanya, siapa saja yang terlibat dalam pemilihan unit atau perangkat komputer yang akan diperlukan. Lalu dijawab, guru-guru mengajar IT yang tentunya paham spesifikasi komputer seperti apa yang diperlukan kegiatan ajar mengajarnya. Lalu kami bertanya lagi, bagaimana proses pengadaan perangkat komputer tersebut. Lalu dijawab, komputer ini ada tentunya dibantu oleh pemerintah dan juga pembelian ini dilakukan melalui rekan yang mengajukan penawaran yang dilakukan setahun sekali. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah penjagaan atau pengurusan lab komputer dilakukan oleh guru yang mengajar atau dilakukan oleh staf lab komputer itu sendiri? Kemudian dijawab, laboratorium komputer dijaga atau diurus oleh guru IT dan juga dibantu oleh staf atau guru dari TU. Jadi dalam pengurusan laboratorium ini selain guru yang mengajar di lab, guru TU juga termasuk dalam penjagaan atau tanggung jawab dari lab komputer tersebut. Lanjut, apakah lab komputer membatasi jumlah siswa yang masuk atau menggunakan lab komputer? Kemudian dijawab, iya, karena setiap kelas sudah memiliki jadwal masing-masing untuk belajar di lab komputer. Tapi siswa tetap diperbolehkan menggunakan lab komputer pada jam istirahat atas izin dari guru yang bersangkutan. Di sini maksudnya guru yang sedang menjaga lab komputer tersebut. Karena apakah lab komputer membatasi jangka waktu pemakaian komputer? Kemudian dijawab iya, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap kelas sudah memiliki jadwal masing-masing untuk menggunakan lab komputer. Jadi ini dimaksudkan karena setiap kelas sudah memiliki jadwal masing-masing, jadi jika ada yang menggunakan luar jadwal, kemungkinan bentroknya akan terjadi.
jadi dibatasi dengan jadwal tersebut. Apakah lab komputer mengawasi kegiatan siswa selama menggunakan komputer? Lalu dijawab, setiap guru yang mengizinkan siswa untuk menggunakan lab komputer bertanggung jawab atas apa yang dilakukan siswanya. Sepertinya maksud dari jaminan ini guru yang bersangkutan lah yang mengawasi kegiatan apa yang dilakukan siswa di dalam komputer tersebut. Kemudian, jika terjadi kerusakan yang diakibatkan siswa, bagaimana tindakan dari pihak sekolah? Lalu dijawab, jika kerusakan terjadi karena malfungsi atau error pada saat digunakan siswa, itu tidak akan ditanggungjawabkan ke siswa. Tetapi jika kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan dari siswa tersebut, akan ditanggungjawabkan kepada siswa. Jadi maksudnya kalau kerusakan tidak diakibatkan dari kelalaian atau kesengajaan, itu tidak akan ditanggungjawabkan ke siswa. Lanjut, kepada siapa siswa membayar atau melunasi denda tersebut? Dijawab, denda siswa dibayarkan kepada guru yang mengajar pada saat kelalaian siswa tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah seluruh komputer di lab komputer saat ini dapat digunakan? Lalu dijawab, jumlah seluruh komputer yang ada di lab komputer pada saat ini ada 50 unit, sementara ada 3 unit yang tidak bisa digunakan. Kemudian lanjut ke wawancara kita, yaitu dengan pengalaman lab komputer. Pertanyaan pertama, dalam sehari berapa jumlah murid yang menggunakan lab komputer? Lalu dijawab, dalam sehari bisa sampai 14, dalam satu kelas bisa mencapai 25 bahkan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah siswa diizinkan menggunakan lab komputer di luar jam? Jawabannya diizinkan jika lab tidak ada kelas lain masuk. Jadi maksudnya mungkin jika ada kendala satu kelas yang tidak masuk atau tidak jadi belajar di dalam lab komputer, maka saat itu jadwalnya kosong dan boleh diisi dengan siswa yang ingin belajar dalam. Tiga, berapa lama siswa diperbolehkan menggunakan lab komputer sudah dibuat jam pelajaran? Kemudian dijawab, hanya jam istirahat saja, karena selain itu siswa juga masuk kelas. Jadi selama jam istirahat tentunya sudah diperbolehkan untuk menggunakan lab komputer tersebut. Selanjutnya apakah lab komputer ini sudah dilengkapi dengan CCTV? Sudah. Dengan adanya CCTV, selain memantau komputer, juga bisa memantau kegiatan siswa saat menggunakan komputer. Kemudian, berapakah spesifikasi komputer minimum untuk mengikuti pembelajaran di sekolah? Lalu dijawab, spesifikasi yang biasa saja, karena pembelajaran hanya satu saja. Mungkin maksudnya di sini spesifikasi yang tidak memerlukan kualitas tinggi. Kemudian
apa materi yang diajarkan oleh siswa? Ya, jawab pelajaran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Lalu bagaimana cara menarik minat siswa dalam belajar? Lalu dijawab, siswa banyak yang tertarik jika belajar menggunakan komputer dibandingkan belajar dengan manual. Memang secara umum siswa-siswa lebih tertarik menggunakan perangkat elektronik atau teknologi sehingga dapat menarik minat belajar. Kemudian apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran? Dijawab, kendalanya tidak ada karena hanya belajar dasar, mungkin hanya pada saat istirahat saja. Jadi kendala dalam ajar mengajar menggunakan komputer ini hanya mungkin ada beberapa murid yang hilang fokus dan paling susah pada saat istirahat. Kemudian yang 9, pembelajaran komputer ini termasuk mata pelajaran wajib atau muatan lokal. Lalu dijawab, masih muatan lokal, tetapi seluruh kelas dapat jadwal belajar di lab. Jadi meski dalam masih muatan lokal, pembelajaran TIK ini tetap seluruh kelas yang mendapatkan. Kemudian yang terakhir, apakah dalam pembelajaran komputer setingkat SMA menggunakan jaringan internet? Lalu dijawab tidak, karena yang kita khawatirkan siswa malah browsing sosmed, game, maka hanya komputer pelajaran. Jadi untuk koneksi internet mereka memutuskan untuk tidak dihubungkan ke komputer pelajaran agar siswa-siswa tidak pecah fokus ke hal-hal yang tidak menyangkut pembelajaran. Baiklah, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika dapat kesalahan dan juga suara-suara yang mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Akan saya bahas tentang fase perancangan, deskripsi perancangan lingkungan implementasi. Sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut: sistem operasi Windows 7, Windows 10, bahasa pemrograman PHP, JavaScript, HTML, DBMS, MySQL, development tools PHP, MyAdmin, MySQL. Integrasi antar modul. Ada beberapa integrasi antar modul, yaitu registrasi siswa. Keterangannya adalah modul ini hanya bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk menambahkan nama siswa yang menggunakan lab komputer. Edit siswa. Modul ini hanya bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk mengedit siswa. Yang ketiga, hapus siswa. Modul ini hanya bisa dilakukan oleh admin untuk menghapus siswa. Yang keempat, waktu siswa masuk. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk menghitung jadwal siswa masuk. 5. Waktu siswa keluar. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk menghitung jadwal siswa keluar. Yang keenam, aplikasi yang dioperasikan. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa di komputer. 7. Jumlah komputer yang dipakai. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan bertugas untuk menjumlahkan jumlah komputer yang bisa digunakan. 8. Jumlah komputer yang tidak bisa digunakan.
Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk menjumlahkan jumlah komputer dan tidak bisa digunakan dan yang tidak bisa digunakan. Kesembilan, jumlah perangkat rusak. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk menjumlahkan jumlah perangkat yang rusak. Denda kerusakan. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk mendata siswa yang terkena denda karena merusak perangkat lab komputer. Edit denda. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk merubah data denda jika terdapat perubahan. Yang ke-12, hapus denda. Modul ini bisa dilakukan oleh admin dan petugas untuk menghapus status denda jika siswa telah melunasinya. Lalu time schedule. Pengumpulan data. Ada beberapa pengumpulan data yang telah kami lakukan. Pada minggu pertama masukkan surat izin ke sekolah pada minggu pertama, hari pertama. Lalu mempelajari dan melakukan pendekatan pada minggu pertama, hari kedua. Atau lebih tepatnya dapat nilai 2. Uji coba studi sampel, mendapatkan nilai 3. Merumuskan pernyataan, dapat nilai 4. Melakukan wawancara ke informasi pada minggu pertama, dapat nilai 5. Melakukan wawancara, membuat catatan atau memberi kode itu pada minggu kedua dapat nilai 3. Lalu cross checking itu dapat nilai 4. Lalu analis data. Ada beberapa kegiatan yang telah dianalisis data sebanyak sampai minggu kedua. Memahami permintaan web, mendapatkan nilai 2 pada minggu pertama, dapat nilai 2. Menyiapkan gambaran kerja, mendapatkan nilai 2. Yang ketiga, penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja dan flow chart pada minggu pertama, dapat nilai 3. Menganalisis informasi yang dibutuhkan minggu pertama, mendapatkan nilai 3. Mengatur jadwal wawancara, menganalisis informasi yang dibutuhkan, mendapatkan nilai 5. Mengatur prioritas pada minggu kedua, mendapatkan nilai 1. Penyusunan dokumen pilihan buku, mendapatkan nilai 2 pada minggu kedua. Laporan analisis, mendapatkan nilai 3 pada minggu kedua. Cross checking laporan yang tidak sesuai, dapat nilai 4 minggu kedua. Meminta persetujuan untuk tindakan selanjutnya, mendapatkan nilai 5 pada minggu kedua. Lalu desainer, ada beberapa hal yang perlu diubah atau dibuat, yaitu beberapa kegiatannya pada minggu pertama dan minggu kedua. Memahami program pada minggu pertama, mendapatkan poin 3. Membuat gambar perencanaan aplikasi yang dibuat, mendapatkan poin 4. Menata layout pada aplikasi seperti coding di laptop atau komputer, itu mendapatkan nilai 5. Mengatur konten sesuai kategori. Kadang kita mengatur konten tidak sesuai kategorinya dan kita asal meletakkan, jadi dia mendapat nilai 1 dan nilai 2 pada minggu kedua. Lalu membuat perancangan struktur aplikasi, mendapatkan nilai 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya adalah programmer. Adalah orang yang mengerjakan program pemrograman. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah memahami problem. Jika kita tidak tahu ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya, dan kita harus tahu masalahnya apa dan harus tahu cara menyelesaikannya. Dan jarang ada yang memahami masalah sehingga dapat poin 1 pada minggu ketiga. Membagi unit pemrograman dapat nilai 2 minggu ketiga. Melakukan pengkodikan terhadap tiap unit program, mendapatkan poin 3 pada 5 pada minggu ketiga, dan mendapat poin 1, 2, 3, 4, 5 minggu keempat.
Lalu ada uraian kegiatan. Nah, ya, pada minggu kelima dan minggu keenam. Nomor satu, memasukkan data ke dalam database. Memasukkan data itu dalam database kadang tidak semudah yang dipikirkan, tinggal masuk saja karena database sudah ada. Karena jika salah masuk database bisa salah. Jika salah masuk tabel juga maka akan salah juga. Jadi perlu dipastikan database benar dan tabelnya benar yang akan dimasukkan. Jadi pada minggu kelima itu mendapat poin 1, 2, 3, dan 4. Tidak mendapatkan poin 5. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa memasukkannya. Lalu kedua, membuat script akses database. Di sini kadang banyak yang gagal atau banyak kesalahan dalam script akses database, sehingga akan susah terkoneksi ke database. Walaupun scriptnya benar, bisa jadi database-nya salah karena nama database-nya tidak sesuai dengan yang dimasukkan di script koneksi. Dan biasanya itu dipakai oleh Visual Code, dan setidaknya itu yang saya tahu. Itu mendapat poin 5 pada minggu kelima dan mendapat poin 1 dan poin 2 pada minggu ke-6. Melakukan uji coba. Terkadang kita pernah melakukan uji cobanya dan scriptnya sudah kita benerin, database-nya sudah tepat. Kadang pas di uji coba dia tidak mau, dia tidak berjalan dan dia error, sehingga kita perlu memperbaikinya sehingga sampai dia bisa dicoba seperti itu. Dan scriptnya tuh tidak asal-asalan, sampai uji coba itu asal-asalan juga. Uji cobanya itu terkadang yang bermasalah menurut saya itu di Android Studio. Maksud saya di Android Studio. Nah, jadi itu lebih ke banyak memakai laptop untuk emulatornya, tapi banyak laptop yang bisa codingnya tapi tidak bisa emulatornya karena berat, sehingga banyak yang memakai HP masing-masing dari penggunanya, programmernya, komponennya, sehingga ada beberapa yang bisa dilakukan, bisa berjalan, dan ada juga yang tidak bisa karena HP-nya seperti kena laporkan seperti itu. Saya kurang tahu, saya kurang tepat, jadi perlu dicek lagi dan perlu ditanya yang sudah berpengalaman, sehingga dia dapat poin 5, dia dapat poin 3 saja dengan minggu keenam. Lalu cross checking tuh, cross tuh silang atau ya silang. Lalu checking itu ngecek kesalahan, dan perlu mengecek kesalahan itu kalau kita nggak ngecek, kita masukkan database-nya, kita masukkan script-nya, terus kita mau uji coba dan kita nggak ngecek kesalahannya, yang masuk aja, nanti akan muncul error, dan kadang tidak sesuai dengan error yang muncul, seperti misalnya errornya pada nomor, pada kolom atau pada tempat atau pada line ke-10, rupanya lupa tanda kurung pada line ke-9 atau line ke-8. Bisa jadi itu, bahkan hampir sering terjadi. Anggaran biaya, ada beberapa anggaran biaya yang perlu dikeluarkan karena menyangkut komputer ini. Lalu ada kegiatan, ada durasi, ada anggaran per harinya, ada biaya lainnya, ada total anggaran. Lalu biaya transportasinya seperti membawa komputer tuh dari luar kota ke sini karena membeli komputer yang bagus, bukan berarti kota sendiri nggak bagus, tapi bisa diuji gitu. Dan mungkin stok di kota sendiri sedang terbatas, nggak sebanyak yang kita minta. Durasinya adalah 15, dan itu mungkin durasinya itu sebanyak yang bisa dibawa. Lalu anggaran per harinya itu adalah 50.000 per harinya, biaya lainnya adalah 250.000, total anggaran adalah 1 juta. Biaya konsumsi, konsumsi sama konsumen itu beda. Nah, konsumsi itu kayak gimana ya,
membedakan gitulah sama orang-orang yang akan bekerja gitu. Durasinya 140 itu mungkin sebanyak itulah yang bisa diberikan biayanya, maksudnya jumlah orang yang bisa ditampung. Lalu anggaran per harinya 12.000 itu mungkin kalau dibuat nasi buat nasi 10.000 bisa, beli lontong bisa 3.000 itu bisa. Lalu sisanya buat beli minum air putih bisa 1.000 dapat 2 gelas. Lalu biaya lainnya itu 320. Biaya lainnya itu seperti kayak gimana ya, kalau orang kecapean gitu kan, tiba-tiba ada yang nolong dan kita punya dan lebih mendadak, maka kita butuh biaya lainnya lebih mendadak. Total anggarannya adalah 2 juta, 2 juta, dan itu mungkin sudah lebihnya juga. Lalu yang ketiga adalah biaya anggota. Durasinya adalah 150. Mungkin itu adalah anggota yang telah bisa ditampung untuk pekerjaan. Anggaran per harinya itu 200. Lumayan kan, sehari dapat 200. Coba seminggu kali 7 kan berarti 1.400.000. Coba kalau sebulan 30 berarti dia 60 juta dong satu bulan, dan langsung kaya. Nah itu anggotanya. Lalu biaya lainnya adalah 200. Total anggaran yang dikeluarkan adalah 3 juta. Itu kayaknya 3 juta per hari ya. Dan total semuanya adalah dari total anggaran, total biaya transportasi, total biaya transmisi, total biaya anggota, itu totalnya adalah 6 juta. Dan sekian dari saya tentang fase perancangan, deskripsi perancangan di lingkungan ini, lingkungan sekolah. Dan sekian dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hairi, dari kelas TI di Gudang Malam, semester 4. Video ini untuk mengulangi ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Pak Edward. Dalam tugas ini kami memilih untuk membuat sistem laboratorium komputer sekolah SMA Negeri 2 Ujung Batu, Kanulu. Mana sekolah ini dulunya tempat saya belajar, tempat saya bersekolah. Dulunya di sana tidak ada laboratorium komputer, makanya kami pun tidak ada belajar tentang pelajaran TIK. Sebelum saya mulai menjelaskan, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga saya minta maaf apabila nanti di dalam penjelasan banyak yang tidak jelas, banyak yang kurang jelas. Saya minta maaf, dan juga nanti kawan-kawan bisa langsung melihat materi, nantinya akan kami share di grup. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian fase ketiga. Pada fase ketiga ini yaitu proses pemodelan ya. Di dalam proses pemodelan ada rencana proses, ada
rencana prosesnya ada use case diagram, kemudian yang kedua activity diagram, kemudian sequence diagram. Ada 3 ya kawan-kawan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Dalam use case diagram ada petugas dan ada siswa. Pada petugas yang pertama yaitu ada login, kemudian dalamnya ada manajemen siswa, ada manajemen komputer, ada manajemen aplikasi, yang terakhir yaitu laporan. Kemudian yang kedua, yang pada siswa yaitu dengan cara memasukkan nama, kemudian mengoperasikan komputer. Nah, untuk activity diagram yaitu ada manajemen siswa, ada manajemen aplikasi, ada manajemen komputer. Oke, yang pertama yaitu ada manajemen siswa. Nah, untuk siswa terlebih dahulu kita login, terus verifikasi, lalu setelah login tadi muncullah tampilan utamanya, terus kemudian kita pilih menu manajemen siswa, terus tinggal kemudian kita input nama mahasiswa, terus kita input jam masuknya dan kemudian jam keluarnya. Terus langsung terus kemudian ada menu tambah data, ada menu edit, terus ada hapus, lalu baru kita validasi datanya, kita kelola datanya, terus kita simpan hasilnya. Setelah disimpan, terus masuk yang kedua yaitu manajemen aplikasi, sama seperti manajemen siswa tadi. Pertama kita login, terus ada masuk verifikasi, muncullah tampilan menu utama, lalu kita pilih menu aplikasi yang hidup. Terus kita menampilkan aplikasi yang menyala di setiap komputer. Tampilkan aplikasi yang menyala di komputer kita. Lalu kita menyimpan datanya. Mungkin itu yang saya jelaskan, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya Dani Manur, NIM 19 100 akan menyambung penjelasan dari Rahmat Hairi yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang manajemen komputer, manajemen aplikasi. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen komputer. Pada manajemen komputer ini, kami coba menampilkan kembali sebuah flowchart yang pertama, start, itu lambang yang merah ini seharusnya dibuat bulat lonjong. Kalau di flowchart logonya bulat lonjong itu menunjukkan start, sementara kalau bulat kayak ini itu artinya sebagai penghubung atau konektor di halaman yang sama. Kemudian kita lanjut pada kolom berikutnya yang di peta ini, login. Untuk login kita memasukkan data-data yang diperlukan. Kemudian setelah login kita lanjut ke verifikasi. Nah, verifikasi ini maksudnya kita menjelaskan data-data yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian berikutnya setelah verifikasi disuruh menampilkan tampilan menu utama. Tapi dari flowchart ini sebenarnya bisa saja kita setelah login tadi langsung menunjukkan tampilan menu utama dengan melewati menu verifikasi. Kemudian setelah tampilan menu utama disuruh untuk memilih menu aplikasi yang hidup. Misalnya nanti di tampilan menu utamanya ada beberapa menu aplikasi yang hidup, maka kita disuruh memilih salah satu. Misalnya ada masuk, lanjut, atau masukkan data, masukkan username atau apa segala macam, dipilih salah satu menu aplikasi yang hidup. Kemudian setelah kita memilih menu aplikasi yang hidup, berikutnya kita disuruh menampilkan aplikasi yang menyala setiap komputer. Jadi setiap komputer akan muncul aplikasi apa aja yang sedang menyala dari setiap komputernya. Nah, setelah itu kita dihadapkan pada 3 pilihan sesuai dengan flowchart yang ada di sini. Setelah ditampilkan aplikasinya, bisa saja kita langsung tambah, atau bisa diedit dulu, atau bisa juga dihapus. Kita tinggal pilih salah satu aja, bisa aja ditambah, kemudian diedit, kemudian dihapus, boleh juga, atau setelah ditambah langsung disimpan datanya, atau setelah menyala kita edit dulu baru disimpan datanya, atau bisa saja kita hapus semuanya kemudian kita menyimpan data, artinya kita menyimpan data kosong. Setelah kita menyimpan data kosong, atau data yang sudah diedit atau data yang ditambah tadi, maka diakhiri atau langkahnya sudah sampai akhir, maka sudah bisa di stop. Berikutnya sequence diagram
Yang pertama akan saya jelaskan yaitu data buku. Maaf, tulisannya sedikit agak kecil. Yang pertama di sini super admin guru, kemudian ada halaman utama, halaman input kelas, kemudian ada juga input nilai. Yang pertama nih super admin guru bisa membuka dulu, bisa membuka halaman utama, kemudian dari halaman utama bisa membuka halaman input kelas. Maaf, ada sedikit gangguan. Nah, kemudian super admin guru bisa juga menampilkan halaman input nilai. Maksudnya halaman input kelas ditampilkan halaman input nilai. Ini hanya bisa dilakukan oleh super admin guru. Kemudian berikutnya dipilih modul kelas dan jurusannya. Ini di halaman utama. Kemudian menampilkan forum input nilai. Ini juga hanya bisa dilakukan oleh super admin guru. Kemudian memasukkan absen, ulangan harian, UTS, UAS, dan lainnya yang perlu dimasukkan di halaman input kelas. Ada banyak yang lainnya, itu tergantung kelasnya masing-masing. Kemudian setelah diinput masukan absen, setelah diinput ulangan hariannya, UTS, UAS, kuis atau apa segala macam, kemudian disimpan ke database. Setelah tersimpan ke database, maka akan muncul pesan telah tersimpan atau menampilkan pesan telah tersimpan. Oke, berikutnya kita masuk pada diagram yang kedua. Yang pertama super admin, admin keuangan. Kemudian ada halaman utama, halaman data siswa, halaman data transaksi, juga tabel transaksi. Yang pertama super admin, admin keuangan membuka halaman utama. Setelah halaman utama terbuka, kemudian buka halaman data siswa, maka muncullah halaman data siswanya, menampilkan halaman data siswa. Kemudian super admin, admin keuangan memilih transaksi. Kemudian super admin memilih tampil from transaksi. Ini masih di halaman data siswa. Kemudian super admin memasukkan semester, kelas, bulan, tahun ajaran, pembayaran, kemudian dipilih lunas atau belum lunas, dipilih salah satunya. Nah, setelah admin memasukkan data-datanya tadi, yaitu mahasiswanya semester berapa, kelas berapa, bulan atau tahun ajaran berapa, pembayarannya berapa, statusnya lunas atau belum, maka data tadi disimpan ke database. Ini muncul di halaman data transaksi dalam bentuk tabel transaksi. Kemudian setelah data disimpan ke database, maka akan ditampilkan pesan data telah disimpan. Nah, setelah pesan telah disimpan muncul, maka kembali coba dibuka halaman data transaksi. Kemudian ambil kode pembayaran, nomor induk mahasiswa atau nomor induk siswa. Kemudian muncul nama siswa, tahun masuknya, pembayarannya berapa. Nah, setelah itu tadi hasilnya dalam bentuk tabel transaksi. Kemudian back view kode pembayaran, nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa,
nama siswanya, tahun masuknya, pembayarannya. Ini sudah sudah bisa diambil gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari manajemen komputer yang dalam bentuk flowchart, kemudian sequence diagram atau diagram tentang data buku, dan juga dalam bentuk super admin guru dan juga admin keuangan. Barangkali ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa ditanyakan di komentar. Atau ada saran tentang video ini, silahkan komen di kolom komentar. Baiklah, itu penjelasan dari materi kami yang berupa tugas puas dari mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak yang dibimbing oleh Pak Edward. Oke, sekian materinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi saya yaitu Audrey Fiona Jamil, Yusuf Al-Mandiri, Sairi, dan Banjir akan mempresentasikan hasil makalah kami sistem laboratorium komputer sekolah SMA Negeri 2 Ujung Batu, Sobat Uni. Pembahasan yang pertama yang akan dibawakan itu Audrey Fiona Jamil. Pada selanjutnya pembahasan kedua akan dibawakan oleh Yusuf Al-Mandiri pada tahun tersebut. Silakan. Dan selanjutnya materi pembahasan ketiga dibawakan oleh
Sekian pembahasan. Namun jika ada masalah saya sangat